أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia di hari Jumat, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya mari kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintahnya dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah memaknai berkahnya di bulan Rajab. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mendapati suatu krisis air hingga waktu sholat asar tiba. Kemudian mereka berikhtiar mencarinya di berbagai tempat, tidak berhasil untuk memperolehnya. Air yang tersedia hanya air sisa yang jumlahnya nyata tidak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah dan berseru kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa wudhu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita ini adalah kata-kata Rasulullah tentang al-barakah minallah, keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah itu datangnya atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, apakah air, pohon, matahari dan sebagainya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ris air bukanlah halangan bagi para sahabat untuk selalu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu yang meningkatkan keteguhan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-barakah dapat dimaknai dengan ziyadah, yaitu tambah atau tumbuh. Sebagian ulama memaknai berkah adalah bertambahnya kebaikan, yaitu ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi semata, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang kaya bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan hidup ketika harta bendanya justru
membuat merasa perlu dimuliakan, dihormati, merendahkan orang lain, orang miskin, berpoya-poya, mungkin aktivitasnya melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya untuk bersabar, mensyukuri nikmat Allah, dan juga bersikap baik selalu menjaga hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait tentang hal ini, tentang berkah atau barokah, Rasulullah SAW memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga banyak amal-amalan kita yang tentunya dapat kita amalkan ketika di bulan Rajab. Bukan hanya beribadah kepada Allah, mungkin rangkaian-rangkaian ibadah sunnah kita, mungkin juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait masalah ini juga tentunya di bulan Rajab kita untuk memperbanyak doa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Khamsul layali la turadu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang ketika hambanya berdoa, bermunajat kepada Allah, maka doa munajatnya tidak tertolak. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Yang pertama adalah malam pertama ketika masuk bulan Rajab. Yang kedua, walatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ketika nanti masuk nisfu Sya'ban, berbanyak doa, beristighfar, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian wailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Wailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian, mari kita perbanyak rangkaian-rangkaian ibadah kita, mulai start kita dari bulan Rajab ini. Nanti kelak depannya masuk bulan Sya'ban, dan insya Allah kita juga akan dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Dan akhirnya kita tidak bosan-bosan untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an